Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam dan yang terhormat Bapak Dr. Fajar Deli Wihartiko MM Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil proyek kami dengan berjudul penggunaan Big Data untuk mengidentifikasi area rawan paparan sinar UV dan dampak kesehatannya di Jawa Barat. Baik, selanjutnya. Perkenalkan kami dari kelompok Cangcimen dengan anggota sebagai berikut, yaitu ada Sandi Budi Wirawan dengan NPM 0651211068, Muhammad Leon Padilla 085, Muhammad Atar Kautsar 076, Muhammad Imam Fahrudin 077, Eri Mustika Alam 111, dan terakhir ada Saidina Ikam dengan NPM 083. Baik, untuk pendahuluan selanjutnya itu ada latar belakang. Paparan sinar UV di wilayah tropis seperti di Indonesia, termasuk Jawa Barat, berisiko tinggi terhadap kesehatan, seperti kanker kulit, penuaan dini, dan kerusakan mata. Dengan populasi besar dan aktivitas di luar ruangan yang cukup tinggi, penduduk Jawa Barat menghadapi dampak signifikan dari paparan UV. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu untuk menganalisis data indeks UV di Jawa Barat menggunakan Big Data, bertujuan mengidentifikasi area beresiko tinggi dan dampaknya terhadap kesehatan. Adapun harapan dari kami yaitu membantu pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi resiko kesehatan akibat paparan UV. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman seperjuangan saya, yaitu Sandi Budiman. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik dari geografis dan iklim. Pertama kita mengetahui dari geografis yang kita ambil data tersebut yaitu mencakup daerah Jakarta. Di sini karakteristik geografis tersebut untuk wilayah pesisir di barat laut Pulau Jawa dengan ketinggian kurang dari 7 meter di atas permukaan laut, dan iklim tersebut mencapai kelembapan dengan tingginya itu sekitar 70 sampai 90%, dan curah hujan tinggi saat musim hujan. Faktor UV-nya di sini yaitu refleksi permukaan dan beton dan aspal hingga 10%. Lalu polusi udara tinggi menyerap sebagian UV tetapi meningkatkan resiko akibat lapisan ozon yang menipis. Selanjutnya di sini ada Bogor Kota dan karakteristik geografis lokasi di sebelah selatan Jakarta pada dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 190 sampai 330 meter di atas permukaan laut, dan iklim yang sangat lembab dengan curah hujan yang tinggi di Indonesia dijuluki dengan kota hujan. Dan adapun faktor UV di Bogor Kota yaitu awan tebal sering menutupi sinar UV, tetapi UV tetap menembus hingga 80%. Dan selanjutnya di sini ada vegetasi dari lebat membantu menurunkan refleksi UV. Selanjutnya di sini ada Bogor Kabupaten dengan karakteristik geografis yaitu mengelilingi kota Bogor termasuk kawasan pegunungan seperti Puncak dan ketinggian 150 sampai 2000 meter, dan iklim curah hujan yang tinggi sepanjang tahun dengan suhu lebih sejuk di dataran tinggi. Dan faktor UV ketinggian meningkatkan intensitas sinar UV meski awan sering menutupinya.
Selanjutnya ada Depok, karakteristik geografis Depok di sini di sebelah selatan Jakarta, kawasan penyangga dengan pertumbuhan pesat dengan ketinggian 50 sampai 140 meter dan iklim tropis lembab dengan curah hujan tinggi. Faktor UV di sini eh, pemukiman dan aspal meningkatkan refleksi UV meski tingkat vegetasi moderat dapat membantu meredam paparan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Leon Fadilah. Oke, selanjutnya ada Tangerang Kota. Karakteristik geografis, lokasinya ada di sebelah barat Jakarta, pusat industri dan permukiman. Ketinggiannya 25-50 meter di atas permukaan laut. Iklimnya dia tropis dengan kelembapan tinggi dan curah hujan sedang hingga tinggi. Faktor UV-nya, polusi udara dari industri meningkatkan risiko UV meskipun dapat menyerap sebagian sinarnya. Ada juga Tangerang Selatan, karakteristik geografis, lokasinya ada di bagian selatan Tangerang, berkembang sebagai kawasan pemukiman dan bisnis, ketinggian sekitar 25-50 meter di atas permukaan laut. Iklimnya tropis lembab dengan curah hujan tinggi. Faktor UV ini refleksi dari bangunan dan jalan cukup tinggi, tetapi area hijau moderat dapat mengurangi paparan UV. Selanjutnya ada Bekasi Kota, karakteristik geografisnya berada di lokasi berbatasan langsung dengan Jakarta Timur di bagian barat dan berbatasan dengan Kabupaten Bekasi di bagian timur. Ketinggian sekitar 19 meter di atas permukaan laut. Iklimnya dia tropis lembab dengan kelembapan tinggi sekitar 70-90% dan curah hujan sedang hingga tinggi. Faktor UV, ada dua faktor UV. Pertama ada polusi udara tinggi dari aktivitas industri dan transportasi berkontribusi pada paparan sinar UV. Refleksi dari permukaan beton, aspal, dan bangunan padat, meningkatkan risiko paparan UV langsung dan pantulan. Selanjutnya ada Bekasi Kabupaten, karakteristik geografis, lokasinya mengelilingi kota Bekasi dan membentang hingga kawasan timur, mencakup kawasan industri Cikarang. Ketinggiannya bervariasi antara 10 hingga 40 meter di atas permukaan laut. Iklimnya dia tropis lembab dengan curah hujan yang mirip dengan kota Bekasi, dipengaruhi oleh musim hujan dan kemarau. Faktor UV. Faktor UV-nya kawasan industri besar meningkatkan emisi polutan yang dapat mempengaruhi intensitas sinar UV. Selanjutnya ada area dengan sedikit vegetasi dan dominan permukaan keras memperbesar refleksi sinar UV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atar. Ya, selanjutnya itu ada metodologi pengumpulan dan analisis big data. Untuk data source-nya itu kami menggunakan website dari World Weather Online. Lalu untuk model analisis big datanya kami menggunakan artificial neural network. Selanjutnya. Nah, di sini metode pengumpulan datanya kami menggunakan endpoint yang sudah disediakan oleh website World Weather Online. Lalu pada gambar sebelah kanan itu terdapat respons dari endpoint API yang disediakan oleh website WWO tersebut. Di situ responsnya itu masih terbilang cukup mentah, yang kemudian kami akan diproses lebih lanjut di slide berikutnya. Coba next. Nah, di sini ada beberapa variabel yang kami gunakan seperti date itu untuk tanggal datanya, city itu untuk kota atau kabupaten, lalu untuk latitude itu koordinat lintang geografis lokasi data diambil dalam derajat, lalu ada longitude koordinat bujur geografis lokasi data diambil dalam derajat juga, lalu ada temperatur suhu udara di lokasi tersebut diukur dalam derajat Celcius, lalu ada humidity persentase kelembapan udara di lokasi tersebut, lalu ada cloud cover persentase cakupan awan di lokasi tersebut, lalu ada precip mm, jumlah curah hujan di lokasi tersebut dalam milimeter, lalu ada pressure, tekanan atmosfer di lokasi tersebut dalam HPA atau MBR, lalu ada UV index. UV index itu indeks radiasi sinar ultraviolet pada lokasi tersebut, menunjukkan tingkat paparan UV, lalu ada day of year, yang dimana hari keberapa dalam satu tahun, seperti 1-365 atau 1-366 untuk tahun kabisat. Lalu ada juga variable month, yaitu bulan dari tanggal data diambil, seperti 1 untuk Januari, 12 untuk Desember. Lalu ada juga variable weekday, yaitu hari dalam minggu dari tanggal data diambil, seperti
0 untuk Senin, dan 6 untuk Minggu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut ini interpretasi singkat dari arsitektur model machine learning yang kami buat. Pertama ada dense, kedua ada dropout, ketiga ada dense 1, keempat ada dropout 1, kelima ada dense kedua, dan terakhir ada dense 3. Model ini adalah jaringan neural sederhana dengan 3 hidden layer menggunakan dropout untuk mencegah overfitting dan dirancang untuk regresi prediksi nilai kontinu seperti UV index. Total parameter yang kami latih adalah 11.777. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada tahap ini kita melakukan training model dengan menggunakan device GPU dari P100 yang dilakukan selama epoch 100 kali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sedena Hikam. Baik, pada tahap ini adalah interpretasi dari pelatihan dan pengujian yang dapat dilihat pada gambar model loss training, yang artinya model tersebut beradaptasi dengan baik karena training loss dapat mengikuti atau adaptasi dengan validation loss yang cenderung sama. Oke, next. Selanjutnya framework dan tool yang digunakan yaitu ada TensorFlow untuk pengolahan machine learning, serta untuk pengolahan datanya menggunakan Google Colab, lalu untuk membuat modelnya bisa menjadi API menggunakan Fast API, lalu dibungkus dengan Docker untuk menjadikannya kontainer untuk pengelolaan dan pembuatan compute engine dan serta server digunakan Google Cloud Platform. Di sini menggunakan bahasanya yaitu Python. Oke, selanjutnya. Dan untuk selanjutnya, untuk infrastruktur dari sistem yang telah kami buat, yaitu user ketika melakukan kunjungan ke aplikasi atau websitenya, diarahkan menggunakan REST API, dan untuk backend-nya sendiri menggunakan Cloudrun, serta untuk front end-nya menggunakan Compute Engine yang dibungkus dengan Docker. Lalu untuk pembuatan dari backend sendiri menggunakan GitHub Organization dan dibuat dengan Cloud Email untuk membuild CI/CD-nya, serta data source dilakukan dengan menggunakan API WordWither Online, serta di scraping menggunakan Flash untuk membuat data tersebut bisa diambil. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Imam Fahrudin. Oke, selanjutnya metode machine learning. Jadi metode machine learning yang digunakan pada proyek kali ini yaitu ANN, yaitu Artificial Neural Network, yang merupakan metode machine learning yang merupakan terinspirasi dari cara kerja otak manusia yang menggunakan jaringan neuron buatan untuk memproses data dan membuat prediksi. ANN itu terdiri dari input layer yang menerima data fitur, lalu hidden layer, lapisan yang tersembunyi yang memproses data dengan menghitung bobot, bias, dan fungsi aktivasi untuk menemukan pola kompleks. Lalu yang terakhir, output layer, menghasilkan hasil akhir seperti klasifikasi atau prediksi numerik. Lanjut. Oke, untuk dampak kesehatan paparan sinar ultraviolet sendiri, terutama yang berlebihan pada tingkat ekstrim, itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti pada gambar, itu diantaranya kanker kulit, penuaan dini, kerusakan mata, dan dampak psikologis. Lanjut. Dan pada video yang ditunjukkan adalah hasil implementasi dari keseluruhan yang diimplementasi menggunakan website.
Ya, dapat dilihat di sini heat map ini merupakan area latitude dan longitude pada suatu kabupaten yang mencakup area tersebut seperti di Bogor dan lain-lainnya. Lanjut. Dilanjutkan oleh Eri. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan, hasil dari pelatihan model ini berhasil mencapai performa yang memuaskan dengan loss pelatihan di 0,0367 dan MAE dengan uji pelatihan itu di 0,0806 dan untuk loss validation itu di 0,0329 dan MAE validation itu di titik 0,0663. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik untuk memprediksi indeks UV dengan tingkat kesalahan rata-rata yang kecil, baik pada data pelatihan maupun data validasi. Relevansi fitur yang digunakan mencakup berbagai faktor lingkungan yang relevan seperti posisi geografis, kondisi cuaca, dan waktu yang berkontribusi signifikan terhadap prediksi UV index. Untuk manfaatnya tersendiri, model ini dapat membantu masyarakat dan organisasi untuk memitigasi risiko kesehatan akibat paparan UV, seperti memberikan peringatan dini untuk penggunaan perlindungan UV di waktu dan tempat tertentu. Baik, cukup sekian hasil proyek dari kelompok Cangcimen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.